Indonesia, yaitu dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini kami bersama narasumber kami, yaitu mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Nama saya Rahmata. Mas minta waktunya bentar ya untuk wawancara. Mungkin langsung saja pertanyaannya. Satu, menurut Anda, menurut Masnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ya mungkin pendidikan karakter itu ya, mungkin jiwanya itu ya, jiwa etika. Jadi mungkin kita ada di Indonesia Raya juga, sebenarnya mungkin sama ya, etika ketika kita berhadapan dengan dosen ya, senyum mungkin nggak harus salam aja sih, mungkin pendidikan karakter ya. Ada Oke, kemudian pertanyaan kedua ya Mas. Seberapa penting pendidikan karakter dalam konteks kehidupan mahasiswa saat ini? Kalau pendidikan karakter itu, kalau menurut saya itu sangat penting ya. Karena kenapa ya? Karena kalau umpamanya kita dalam pekerjaan pun ya harus ada yang namanya itu etika. Saya itu pernah juga baca buku itu, kalau nggak salah itu ilmiahnya itu dia pas interview orang itu nggak lihat seberapa pintarnya itu, tapi dia itu lihat etikanya dia, kayak masuk terus tutup pintu senyum gitu. Mungkin seperti itu. Ya sangat penting sekali sih. Oke. Ini untuk pertanyaan ketiga. Metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada mahasiswa saya? Mungkin yang paling efektif itu ya lebih belajar langsung aja gitu, langsung kemudian ya mungkin langsung dikasih tugas, kemudian juga bisa langsung diproses tugasnya itu. Jadi menurut saya itu kehadiran pun ya sangat penting. Jadi seakan-akan ya setiap pertemuan itu ada progres ya, mungkin sesuai juga dengan apa itu kurikulum unggul itu, sesuai unggul. Jadi setiap studi CPNK itu ada caranya. Oke, ini yang keempat. Ini ada 5 pertanyaan ya Mas ya. Ini yang keempat. Peran apa yang dapat dimainkan oleh dosen, teman sebaya, dan organisasi mahasiswa dalam mengembangkan pendidikan karakter? Seperti dari tim perannya gitu. Peran dari tiga dosen, teman sebaya, sama organisasi. Kalau dari dosen sih mungkin ya bisa lebih mengayomi kepada mahasiswanya, mungkin ya ketika kita belajar ya mungkin kita salah ya mungkin tanya ke dosen ya mungkin dosen menjawab gitu. Kalau dari segi organisasi mungkin lebih melatih ke pemimpinannya gitu. Jika pemimpinannya itu mungkin harus kita ini seperti apa gitu dalam karya, dari kerjasama, masa kerjasama kantor hampir sekarang kerjasama sangat aku yang menang-menangkan, itu yang menang-menangkan juga mari-mari kerjasama. Mungkin itu ya perlu dalam konteks itu mungkin membangun chemistry ya, kemudian ya tujuannya sama ya melatih komunitas gitu. Terus dari untuk teman sih, kalau teman itu ya lebih ke support system mungkin ya, dari teman itu ya itu mungkin tempat curhat tapi mungkin ya dosen juga bisa, tapi ya mahasiswa pun ya mungkin yang lebih sama-sama mengalami gitu ya. Misalkan ya satu matkul ini sulit ya, gimana ini teman-temannya apa sama sulitnya gitu, mungkin untuk apa ya menyamakan keresahan gitu, mungkin nggak settle ya saya kan kita otomatis agak apa itu ya, nggak terlalu terbebani ya, soalnya sama-sama gitu support ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Apa peran mahasiswa dalam menjadi agen perubahan dalam mengatasi krisis moral di kampus? Sebenarnya sih perannya itu sangat penting ya, tapi kenyataannya itu ya sulit juga ya kalau pribadi itu ya. Mungkin dalam melakukan hal kecil aja kayak membuang sampah ke tempatnya, kemudian pas naik lift gitu ya. Naik lift itu kadang-kadang itu nggak ada etikanya, itu masih kurang, masa dia itu ngalangi orang yang keluar. Harusnya itu kan kalau naik lift itu dia di pinggirnya itu geser ya, dari yang si
Oke, selanjutnya. Oke, Mungkin nanti ya, masih ada tambahan atau misalkan mungkin cukup itu tadi pertanyaan yang saya ajukan pada masnya. Ya udah, untuk sesi wawancara hari ini bersama narasumber kami yaitu Mas siapa namanya? Mas Rama. Mas Rahman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya akan mewawancarai rekan saya mengenai tugas wawancara bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dan saya Rizky Saputra. Mas minta tolong buat video wawancara. Ya, boleh Mas. Ini pertanyaannya ada 5. Jawabnya terserah Mas, pengetahuan Masnya aja. Yang pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Boleh saja Mas. Untuk saya, pendapat saya sendiri, menurut saya pendidikan karakter itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan dan menambahkan nilai-nilai normal dan untuk etika dan sikap menghargai orang lain serta untuk melindungi diri, pengaruh dan kebudayaan. Itu Mas jawabannya. Terus untuk soal yang kedua, seberapa penting pendidikan karakter dalam konteks kehidupan mahasiswa saat ini? Untuk konteks mahasiswa saat ini sangat penting Mas. Ya, pendidikan untuk apalagi pada mahasiswa tentunya pendidikan karakter ini akan menjadi bakal bagi mereka yang menyiapkan masa depan. Dan karena pendidikan karakter ini sangat penting bagi mereka yang menjadi individu yang baik Mas. Untuk yang pertanyaan ketiga, metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada mahasiswa? Nah, untuk pendapat saya sendiri untuk metode ini berdasarkan pada kegiatan sosialisasi. Kalau menurut saya itu karena ada kegiatan sosialisasi seperti contohnya misalkan nih Mas, ada bakti. Di situ kunjungan ke panti asuhan. Kedua, itu kegiatan untuk sosialisasi lainnya seperti yaitu untuk nongkrong lah ibaratnya Mas ya. Itu secara tidak langsung bisa saja menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap bersama atau orang lain Pak. Itu Mas. Terus untuk pertanyaan yang keempat, peran apa yang dapat dimainkan oleh dosen, teman sebaya, dan organisasi mahasiswa dalam mengembangkan pendidikan karakter? Kalau untuk dosen ya Mas ya, bisa dengan menambahkan pembelajaran pendidikan karakter dalam mata kuliah, dan untuk itu menanamkan atau organisasi lainnya Mas. Dan juga dengan teman dan dengan pendidikan karakter ini supaya mahasiswa bisa saling berinteraksi untuk hal-hal yang positif Mas. Sementara peran organisasi yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memperhatikan nilai-nilai karakter itu sendiri Mas. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa peran mahasiswa dalam menjadi agen perubahan dalam mengatasi krisis moral di kampus? Untuk krisis moralnya itu mahasiswa dapat menyuarakan pendapat tentang moral tersebut Mas. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya nilai-nilai moral dan kehidupan bagi bangsa dan negara Mas. Gitu ya Mas. Iya Mas. Terima kasih Mas atas bantuannya buat tugas ini. Iya Mas, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiskarani Dara Fetina. Di sini saya bersama narasumber saya. Nah, saya Prananda Jarmarsi. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai implementasi pendidikan karakter pada mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi di sini ada 5 pertanyaan ya Kak. Ya. Menurut kakaknya nih, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Jadi kalau menurut saya pendidikan karakter itu memberikan pembelajaran tentang etika, moral, dan sikap individu. Terus dan pertanyaan yang kedua, seberapa penting menurut kakaknya pendidikan karakter dalam konteks kehidupan mahasiswa saat ini? Ya menurut saya sih sangat penting ya, karena di kehidupan bermasyarakat juga dibutuhkan, karena
etika itu penting buat di kehidupan kita. Jadi untuk bukan di kampus saja sih, kalau di pekerjaan itu penting karena menimbulkan sikap persatuan sih kalau menurut saya gitu. Jadi perlu diasah untuk pendidikan karakter itu sendiri. Berarti intinya pendidikan karakter itu penting dalam kehidupan Ya, sehari-hari ya. itu. Lanjut yang ketiga, metode pembelajaran apa sih yang paling efektif guna menanamkan nilai-nilai karakter pada mahasiswa? Bisa ikut kegiatan sosial dengan mahasiswa kegiatan sosial itu bisa menjadikan mahasiswa punya rasa berani itu kita bersama dan tidak lupa untuk pendidikan karakter itu bisa memuat berpikir kritis, karena berpikir kritis itu sendiri menumbuhkan pendidikan karakter itu sendiri. Lanjut pertanyaan yang keempat, peran apa yang dapat dimainkan oleh dosen atau teman sebaya kakaknya dan organisasi mahasiswa dalam mengembangkan pendidikan karakter? Dosen bisa dengan melakukan perbaikan pendidikan karakter dalam akademiknya dengan teman mahasiswa. Dan dosen itu juga, kalau menurut saya sih seharusnya itu di matkul apapun